Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Masih pada pembahasan yang sama, yaitu pada kitab Marhaban ya Talibal Ilmi, ya, selamat datang wahai penuntut ilmu, pada sebuah pasal yang bernama Syarrafut Talib wa Kamalu Zinatihi bima'rifati fadlil ilmi wa 'azimi ahammiyatihi. Di mana di pembahasan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang tinggi kepada para ulama di dalam agama ini. Saking tingginya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai saksi pada sebuah perkara yang sangat penting, yang sangat agung, yaitu tauhid. Dan juga telah kita bahas sebelumnya bahwasanya karena masalah tauhid inilah fa inna sira' al-mirir bainar rusul wa ummamihim innama kana fi hadha tauhid. Ya, karena masalah tauhid inilah para rasul dengan umat-umat mereka berselisih dengan perselisihan yang sengit. Oleh karena itulah masalah inilah yang diperjuangkan oleh para rasul dan juga para ulama. Karena ini adalah perkara yang sangat penting, di mana ya, tauhid, ya, akidah itu berada di atas yang lainnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim, ya, yang mana terdapat dalam kitab Thariqul Hijratain halaman 99, bahwasanya kebutuhan manusia terhadap suatu hal yang mana dengan itu dia beribadah kepada Allah dan meninggalkan setiap penyelewengan terhadap yang lainnya sedikit pun, maka ini lebih dibutuhkan daripada kebutuhan jasad terhadap ruhnya. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah perkara yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap manusia. Nah, maka insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita selanjutnya. Fa idza kana Allah tabaraka wa ta'ala yushhidu bi alla ilaha haqqun illallah wa anna Muhammadan shariqun fi hadhihi ar-risalah wa yushhidu ma'ahu kadzalika al-malaikah alladzi la yuhsi 'adadahum illallah. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang jujur, yang benar di dalam risalah ini, dan juga ikut bersaksi bersama Allah Subhanahu wa taala para malaikatnya, yang mana ya malaikat itu tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa yushhidu ulil ilmi ala ahqiyati hadha tauhid wa annahu haqq. Dan juga ya, ikut bersaksi bersama para malaikat itu ahli ilmu atas
hakikat tauhid ini, bahwasanya ia adalah hak, dia adalah benar. Bahwasanya tauhid ini adalah benar. Fala yubala bil ghutha war ri'a wal jahlah idza kadzabu tauhidallah wa kadzabu rasulullah. Maka tidak akan peduli terhadap orang-orang yang rendahan, yang hina, para juhala tatkala mereka mendustakan tauhid dan juga mendustakan rasul. Dari sini juga kita bisa mengambil sebuah faedah bahwasanya tugas yang diemban oleh para rasul, para nabi berupa menyampaikan tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, itu juga diemban oleh para ulama. Karena ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya ulama di dalam agama ini. Nah, fa inna Allah rabbul alamin wa ba'ithul mursalin wa khaliqul jin wal ins ajma'in liya'buduhu wa yushhidu bi anna risalati Muhammadin haqqun. Maka sesungguhnya Allah rabbul alamin yang mengutus semua rasulnya dan juga yang telah menciptakan jin dan kita sebagai manusia semuanya bukan tanpa tujuan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk agar kita bersaksi bahwasanya risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita Muhammad adalah risalah yang benar. Maka wajib bagi kita untuk menerima seluruh apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa hal yang sulit dicerna oleh akal ataupun yang mudah dicerna ataupun yang bisa dicerna. Sebagaimana misalnya kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Secara akal bagaimana mungkin manusia membelah bulan? Akan tetapi tatkala yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hal itu, maka wajib bagi kita untuk menerimanya dan meyakininya. Nah, ataupun apa-apa yang disampaikan oleh Rasul berkaitan dengan masa depan, misalnya akan adanya Dajjal, munculnya Dajjal dan sebagainya, akan terjadinya kiamat atau sebagainya, maka kita wajib untuk meyakininya. Nah, kemudian juga sebuah konsekuensi tatkala kita meyakini bahwasanya risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad adalah hak, adalah benar, maka keharusan selanjutnya adalah harus bagi kita untuk mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jika memang kita mengakui bahwasanya Rasul itu adalah benar-benar Rasul, bahwasanya jika kita mengakui Nabi Muhammad adalah benar-benar Nabi. Nah, wa hadha tauhid alladhi huwa aslu kulli risalat. Wa risalatu Muhammadin qamat ala hadha tauhid. Inilah tauhid yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan tauhid ini sebagai pondasi di atas seluruh risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya tauhid, betapa pentingnya kita mengetahui tauhid ini. Maka dari itu hendaklah bagi orang yang memiliki ilmu yang kompeten terhadap ilmu tauhid ini untuk senantiasa gencar dalam mendakwahkan tauhid. Baik itu di dunia nyata dengan daurah, kajian online, kajian rutin dan sebagainya, ataupun dunia maya seperti melewati audio ataupun video ataupun poster, majalah dan sebagainya. Maka bagi orang yang memiliki ilmunya hendaklah dia gencar dalam mendakwahkan tauhid ini. Untuk apa? Menuntaskan kemiskinan tauhid pada manusia. Karena ilmu tauhid ini adalah ilmu yang harus diketahui oleh setiap manusia. Wa risalatu Muhammadin qamat ala hadha tauhid. Dan risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibangun di atas pondasi tauhid ini. Wa yushhidullahu rabbul alamin anna hadhil kalimah
kalimat tauhid allati jaa biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa anadahu ubadul authan wa ahlul kitab haqqun wa annahum ahlus syirkin wa kufrin wa dalal fakafa billahi syahida. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi atas kalimat ini, yaitu kalimat yang Nabi Muhammad berada di atasnya, yaitu kalimat yang ditentang oleh para penyembah berhala. Bahkan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka menyatakan kepada Rasul penyair gila, mereka menyatakan tukang sihir dan sebagainya. Ya, sebagaimana hal ini ya, terdapat dalam firman Allah Jalla wa Ala Quran surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Nah, dan juga kalimat yang ditentang oleh ahlu kitab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersaksi kalimat ini yang ditentang oleh ahlu kitab dan orang-orang yang menyembah berhala adalah kalimat yang benar, adalah kalimat yang hak, dan mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang sesat, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas mereka. Naam. Fa idza kana Allah Rabbul Alamin wa sayyid hadzal kaun wal ma'bud bihaqqin yushhidu annahu la ilaha illa huwa wa yushhidul malaikah al-kiram al-bararah wa yushhidu ulul ilmi al-mutamakkinuna fil ilmi bi an la ilaha illallah fala yubala biman khalaf wa la yubala bima adaha ula'i syuhada. Maka ketika Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini, ya, yang memerintahkan kita untuk menyembahnya dengan sesembahan yang benar, ya, dengan tata cara beribadah yang benar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Ia, dan juga ikut bersaksi malaikat dengan persaksian yang kuat, yang benar, dan juga ikut bersaksi ahli ilmu dengan persaksian yang kokoh di atas ilmunya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, maka tidak akan peduli kepada siapapun yang menyelisihinya, dan juga tidak akan ditoleh oleh siapapun kecuali orang-orang yang bersaksi atas kalimat ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sebuah kedudukan yang tinggi kepada ahli ilmu, di mana di sini dinyatakan wa min karamati ahli ilmi Allah tabaraka wa ta'ala an qarrana syahadatahum bi syahadatihi. Masya Allah. Dan di antara kehormatan ahli ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mensejajarkan persaksian mereka dengan persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal apa? Di dalam kalimat tauhid. Ya, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan posisi yang sangat penting, ya, kedudukan yang sangat tinggi kepada para ulama. Hadhihi manzilatun 'azimah jiddan li ulil ilm. Wa kadzalika qarrana syahadata ulil ilmi bi syahadatil malaikah. Maka ini adalah kedudukan yang mulia sekali untuk ahli ilmu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan persaksian mereka, persaksian ahli ilmu dengan persaksian para malaikatnya. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya dan betapa agungnya para ulama. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam yang berhak untuk disembah, Maha Penguasa seluruh alam semesta, menghormati ulama, ya, memuliakan ulama, maka kita sebagai manusia lebih wajib lagi kita untuk menghormati mereka, menunaikan hak-hak mereka. Meskipun kita tidak menjadi seorang ulama, maka jangan sampai kita membenci ulama, jangan sampai, atau kita membiarkan mereka terlantar dan sebagainya. Jangan sampai kita berbuat demikian. Kita harus senantiasa mencintai mereka, yaitu ulama yang lurus, yang berada di atas jalan yang lurus ini. Nah, terlebih dari itu, hendaklah bagi kita untuk belajar kepada mereka, menggali ilmu yang banyak dari mereka. Karena persaksian mereka saja di dalam kalimat ini, dalam kalimat la ilaha illallah, adalah dengan persaksian yang kokoh, mutamakkinuna fil ilmi, ya, persaksian yang mahir, yang kokoh di dalam ilmunya. Maka hendaklah kita untuk
senantiasa menghormati mereka, menunaikan hak mereka, dan tidak mengkultuskan mereka. Nah, mungkin kita cukupkan sampai sini. Hada wallahu alam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.